Lalu pada hakikatnya perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Jadi harus Ini tak Bibi terima. nggak suka nih. Welcome. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel Roniri. Kali ini kita bakalan ngobrol debat-debat biasanya sama orang rumah kita. Ini istri saya, istri Roniri, cantik kan? Cie cie cie. Dia seorang manajemen Mana ada administrasi. administrasi. Kita bakalan ngobrol tentang administrasi dalam Apa? bisnis, dalam usaha UMKM. Karena kami tadi habis berdebat tentang sewa ruko. Tentang sewa ruko. Kenapa kami berdebat tentang pengeluaran sewa ruko Untuk kedepannya. untuk kedepannya. Jadi kalau menurut dia harus bisa dihitung dulu. Bagaimana harus hitung? Bagaimana cara ngitungnya? Bukan itu, maksudnya itu harus punya planning kedepannya. Andai kata kalau itu terjadi, kita kadang kan kita ada di poin tinggi, titik tertinggi, kadang ada di poin terendah. Pas kita di poin terendah itu kita sudah harus punya solusi. Jangan kita pas di poin terendah kita belum punya solusi, akhirnya kita ngedrop, akhirnya terus tutup. Itu Tadi kan kasusnya sewanya 1 tahun. sewa satu tahun. Ini kasusnya. Ada ruko sewanya 1 tahun 45 juta. 42 atau 45. 45 juta. Satu bulannya berarti 3.750.000. Dan di atas ruko 2 lantai, di atas ruko ada 4 kamar yang bisa dikoskan. Di depan ruko ada lahan parkir yang bisa disewakan. Teras. Teras yang bisa disewakan untuk orang jualan. Apakah tutup untuk kita buka usaha di situ? Masalahnya. Menurut ini Bukan. Kan Pipi yang seharusnya tahu loh ke depannya Pipi harus kayak mana. Bibi kan cuma ngarahin aja, kasih gambaran. Andai kata nih kalau misalnya nih ngedrop, bisa nggak punya solusi untuk perpanjang ke depannya? Sekarang ini masalahnya duit yang terbuang yang kita bahas. Uang yang terbuang. makanya strateginya itu kan mungkin ada strateginya. Strateginya itu ya, harus disewain, dan atas disewain, depan disewain minimal dalam tempo waktu 1 sampai 2 tahun disewain untuk nutupin kos pengeluarannya. 1 sampai 2 tahun loh. Kalau nih kan 4 kamar di atas disewain 500 udah 2 juta. Di depan ada bisa tiga gerobak disewain. Satu gerobak misalnya 500 juga, berarti 1.500.000, udah 3.500.000 yang didapat. Berarti berapa sih tempat sewa? Itu andai kata kalau full. Kan tadi dia bilang kalau kita bicarakan di titik terburuk. Nggak full. Tapi kan kalau nggak Berarti yang harus ditanggung tuh 100%. Kalau ini kan Pipi bicarakan 50 yang karena ada penghasilan tambahan dari kos-kosan, 50 dari pengeluaran amanah kurir. Ya kan? Sekarang yang Pipi bahas ini andai kata kalau 100%. 100% bisa nggak Pipi menutupi biaya sewa untuk kedepannya? Karena itulah namanya orang berusaha. kalau semua orang kalau mau dibilang usaha, semua orang juga berusaha. Mana ada orang yang tak berusaha dapat duit, ya kan?
Kalau mau dibahas berusaha ya semuanya berusaha. Jadi poin maksud Mimi gini loh, Pi. Orang kalau kayak Mimi nih, kalau maksud Mimi gini, Mimi nih contohnya, Mimi jual MS Glow, cuma jual Kalau MS beli Glow. MS Glow sama Mila Iya, promosi. Mimi jual MS Glow. Mimi berpikir, awalnya Mimi tidak punya pengalaman jual MS Glow, tapi Mimi hanya belajar dari katalog. Mimi harus nyetok dari agen Mimi harus nyetok. Dan itu ada target 1 bulan. Mimi harus berpikir, mak sempat aku tak jual 1 bulan ini, nak kemana aku buang barang nih, kan gitu. Tapi kalau Mimi Mimi udah punya solusi nih. gimana? Solusinya, Mimi cari reseller lain. Itu kan Aku trik. Mimi kan juga udah punya trik sendiri. Setiap orang usaha punya trik sendiri. maksud Mimi, Pipi setiap Pipi mau berbuat sesuatu itu harus ada punya solusi kalau kita pada saat di titik terbawah. Sekarang ini nggak ada satu manusia pun mau di titik terbawah. Cuman kita harus punya solusi andai kata kalau kita ini terjadi kesulitan. Jangan kesulitan itu nanti ke depannya malahan kita jadi sempit untuk cari jalan keluar. Karena manusia tuh otaknya kan cuma satu, nggak bercabang. Ketika manusia itu punya masalah, dia mau berpikir solusi aja dia udah kayak mana dia mau berpikir solusi. Ditanya aja kadang nggak mood. Enggak, itu untuk semua orang ya. Ketika dia ada masalah itu kadang susah dia memilah antara itu masalah internal atau eksternal. Ya kan? Nah, ketika misalnya nih kita di perusahaan masalah rumah, ke bawah nggak ke perusahaan? Kalau profesional tidak dan tidak dibahas nih. Profesional manusia itu bisa diukur, tidak ada yang 100%. Tapi itu kalau Coba ditanya nanti nih pas di kantor. Udah makan? Belum. Ya kan? kenapa harus nanyain makan? Itu kan basa-basinya. Makanya kita harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Sekarang Misalnya, tunggu dulu. Enggak. Kalau Sekarang orang yang bertanya emang harus tengok kondisi. pasti kita tak boleh jawab. Bukan, sekarang Mimi tanya sama Bibi ya. Kalau orang lagi ada masalah, orang yang tidak ada masalah emang harus tengok dulu, dia ada masalah tak ya? Aku tanya tak ya? Aku sapa tak ya? Ya namanya Indonesia itu basa-basinya pasti ada. Makanya Bibi bilang kalau orang profesional itu harus ada dalam. Sekarang Pipi udah kategori profesional apa belum? Dengar dulu. Enggak, Pipi udah kategori profesional atau belum? Mimi Kan tanya. ditempatkan pada tempatnya. Dengar dulu lah. Makanya Iya, pertanyaan Mimi, Pipi sudah dalam kategori profesional atau belum? profesional dalam tempatnya. Iya, tempatnya itu di mana? Ya tergantung gini. Makanya dijelaskan ya. Profesional itu harus ada pada tempatnya masing-masing. Contoh, Bibi bilang ada masalah di kantor, ada masalah di rumah. Apakah nanti ada masalah nih di rumah nih, terbawa-bawa di kantor? Bisa terbawa-bawa di kantor kalau si orang lain mempertanyakan hal-hal di luar kantor, pasti pada bawa-bawa. Tapi kalau misalnya orang lain tidak mempertanyakan hal-hal di luar kantor, nggak akan terbawa. Makanya orang lain juga butuh profesional. Gitu juga di rumah kan lu. Di rumah suami istri ada permasalahan di kantor istri, ya kan? Pasti pulang. Si suami tiba-tiba nanyain masalah kantor. Kan suami ngapain nanya-nanya masalah kantor, nggak profesional kali. Jadi si suami Tapi nggak munafik ya, kadang suami dulu dengar suami dulu. enggak. Laki-laki itu dia kalau istrinya berbuat apapun 100% pasti dia tahu. Tapi kebalikannya, kalau istri belum tentu tahu kegiatan suami di luar. Tidak. Memang gitu kok. Karena apa? Bukan. Karena gini, istri itu dia cenderung suka bercerita, suka sharing. Kondisi di dalam rumah, luar rumah, pasti pada saat dia berdua itu pasti dia selalu tadi gini-gini loh, tadi gini-gini. Suami belum tentu kayak gitu. Jadi tidak, kalau tak ditanya baru. Karena kenapa tidak? Kenapa? Karena nih membela sebagai kaum laki. Tidak. Oke, berarti kita sekarang ya, laki-laki dan perempuan. Bukan. Tadi makanya aneh udah jalurnya nih. Makanya Pipi mimpin jawab di situ. Pipi lah yang suka kayak gitu. Ini belum selesai, Pipi udah buka topik-topik baru. Pipi kan memang kayak gitu. Dia bilang ya kenapa laki-laki itu tidak
tidak cerita kepada perempuan, ke istrinya. Karena apa? Laki-laki itu tidak Bukan, mau. cenderung gengsi. Betul. Perempuan kalau ditanya, mengejas namanya. memang perempuan kalau ditanya di mana, itu tadi kau udah dikasih tahu. Kalau laki-laki, halo di mana? Di sini. Kok nggak kasih tahu? Lah, karena enggak tadi nggak sempat gini. Orang kan Itu. bilang kalau misalnya kenapa laki-laki itu tidak mau bercerita, bukan tidak mau sebenarnya, tapi Gengsi, karena wibawanya tuh sebagai Dan seorang itu dua kali laki-laki gini. kepala rumah tangga itu tidak bisa disetting sama istri. Nanti jadinya ikatan suami takut istri Udah kayak dua gitu. kali awak mau menjelaskan dia itu kenapa laki-laki itu tidak mau bercerita, karena suami ini tidak mau si istri ikut pusing dalam hal yang seharusnya tidak ranahnya untuk dia berpikirkan. Karena apa? Sekarang ini bahas Ini- masalah Cerita kan? cerita posisi di mana atau bahas masalah Segala hal lah, pekerjaan pusing. Kalau posisi dia boleh cerita tentang posisi di mana. Pertanyaan hal-hal posisi di mana itu kan gak usah cerita, ditanya aja. Saya lagi di mana? Kayak Bibi kan bisa Bibi tanya lagi di mana? mana? Di kantor. 5 menit Mimi telepon sesudah itu Bibi udah berubah di mana? Ya pindah karena kan. Nah, iya kayak bunglon, Bukan kayak pindah-pindah. bunglon, karena pekerjaan Bibi ini kan seorang pengusaha. Jadi Bibi ini harus dijumpai banyak orang dan dalam waktu yang berbeda-beda. Dan bisa aja jam sekian Bibi di sini, jam selanjutnya Bibi di sini gitu. Kalau setiap waktu harus si laki-laki ini ceritanya bukan Bibi ya. Laki-laki lain pasti mau mulai pasti dia mau naik urat ya. Laki-laki lain bukan Bibi, ada laki-laki pengusaha, setiap dia mau pindah lokasi dia mau harus kasih tahu istrinya, kan dia bakalan repot, akhirnya dia bukan pusing masalah lah. dia ngasih tahu istri atau tidak. Ya, si istri boleh melakukan hal yang lebih lebih proaktif. Kenapa? Nanya, halo, lagi di mana sayang? Lagi di sini. Nah ini enggak setuju. Enggak setuju. Iyalah, soalnya kalau laki-laki keluar rumah seolah-olah kalau istri nelpon kawannya pasti ngeledekin. Tapi kalau perempuan pulang rumah lambat aja jam 6 itu udah apa? Udah ditanya-tanya di mana? Ditanya karena perempuan itu harus ada dampingan seorang pria. Kenapa? Kalau memang mau didampingi, dampingi terus lah. Nah intinya usaha tadi. Pada hakikatnya perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Jadi harus. Ini nggak suka nih. Jadi harus. Enggak. Kalau Pipi bilang hakikat. Kalau Pipi bilang perempuan wanita hakikat yang lemah, sekarang ditanya ya, apa yang dilakukan laki-laki bisa dilakukan perempuan? Tapi apa yang dilakukan perempuan tidak bisa dilakukan laki-laki. Laki-laki hanya tahu apa? Kerja, bangun, kerja. Tapi perempuan sudah di kantor, di rumah, jadi guru untuk anak, semuanya. Apalagi cuci baju belum lagi hari Minggu cuci sepatu segala macam, itu bisa kita rangkul semua. Bahkan kita bisa gendong anak sambil makan. Laki-laki nggak bisa kayak gitu. Jadi jangan dibilang laki-laki perempuan itu lemah, itu yang nggak suka. Pada hakikatnya nggak ada hal. Maksudnya itu sekarang perempuan tuh udah merdeka loh, Bi. Nggak ada. Indonesia udah merdeka juga. Iya, tapi di mata laki-laki ini perempuan selalu lemah. Ini yang Mimi nggak suka. Pada hakikat. Nggak ada hakikat pun, tak ada dalam rumus kami itu tak ada kayak gitu. Nggak suka yang dibilang lemah gitu. Perempuan adalah makhluk yang kuat. Betul. Kami paling nangis sebentar ya. Habis itu besok kami udah bangkit lagi. Iya. Kalau laki-laki disentil aja sedikit. Apanya yang disentil? Ibaratnya dikasih cobaan sedikit. Cobaan apa lagi nih? Apa pula? Iya. Kalau buktinya Bibi. Apa? Nah, di sini tidak membahas masalah pribadi ya, tapi hanya contoh-contoh orang lain. Karena kami tidak pernah bertengkar dan tidak pernah berkelahi. Bertengkar tak pernah. Berdebat karena kami suka berdebat, makanya video ini kita bikin video berdebat. Karena sampai ini katanya tadi tak bisa sharing, bisanya berdebat.
Mana bisa sharing. Pokoknya kalau kita sharing, Pipi tuh nggak akan paham apa Apa yang Mimi harus mau. dilakukan suami istri supaya tidak ada pertengkaran? Tak ada Kayak pertengkaran. kayak kita gini. Supaya tidak bertengkar itu, jangan ada membeda-bedakan ini kepala rumah tangga, ini ibu rumah tangga. Kalau memang tak mau berdebat, mau jalannya searah, mau Kalau gitu nggak lurus, bisa lah. Kakaknya nanti gimana? Siapa yang di atas? ini bukan masalah legalitas ya, bukan masalah surat menyurat, bukan masalah itu, cuman status di atas kertas. Paham Pipi? Status di atas kertas. Kalau mau berumah tangga itu bagus, jalannya lurus, segala sesuatu dilakukan berdua, apa-apa pendapat berdua, ini pokoknya semua macam itu berdua. Jangan, oh aku kepala rumah tangga, aku kok yang mutusin, tak usahlah tanya pendapat bini aku, belum tentu juga pikiran kami searah. Itu salah kayak gitu. Belum tentu laki-laki berpikir itu Tapi betul. kami selalu pikirkan pendapat berdua. Saya selalu tanya. Karena di belakang laki-laki yang kuat, yang hebat, ada Dorongan perempuan. Dorongan ke jurang. Intinya Mimi nggak suka dibilang perempuan itu lemah. Kalau ada yang perempuan pura-pura lemah, itu ada. Apa pura-pura lemah kayak mana? Pura-pura lemah ya nurut lah, nggak bisa mengeluarkan pendapat dia, karena kan kita ini udah ibaratnya perempuan ini udah merdeka, nggak zaman kayak dulu perempuan selalu di bawah. Ya Perempuan selalu di bawah. Buktinya apa? jadi Sekarang aja mayoritas pengangguran tuh banyak laki-laki loh. karena kan yang kerja laki-laki, Mi. Pengangguran banyak laki-laki. Iya, karena yang mencari nafkah itu laki-laki. Perempuan walaupun dia tidak punya status karyawan, dia bisa jualan yang melalui handphone pun dia bisa. Karena yang mencari kerja itu, yang mencari nafkah itu laki-laki. Enggak juga, itu yang Mimi bilang tadi. Kita segala sesuatu harus join, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau di survei lebih banyak pengangguran laki-laki, iyalah karena perempuan tak melamar kerja. Perempuan kan melamar kerja juga. Perempuan kan ibu rumah tangga, identiknya ibu rumah tangga, jadi tidak disurvei sebagai pengangguran. Sekarang sebelum dia jadi ibu rumah tangga kan dia tamat sekolah, dia ngelamar kerja. Itu iya, karena regulasi yang membelok. Sekarang ini banyak perempuan yang nganggur itu karena dia tahu kondisi dia itu sebagai ibu rumah tangga, satu, yang kedua permintaan suami mau di rumah aja. Kayak gitu. Kalau suaminya maunya di rumah aja. Iya, kalau suaminya mampu ya nggak masalah. Sekarang bukan masalah mampu atau tidak, masalah karakter orang. Dia itu bosan nggak di rumah. Kalau kayak tipe Mimi gini disuruh di rumah mana mau Mimi? Pasti dia ya. Karena dia, istri saya ada seorang wanita karir. Bukan wanita karir, maksudnya mencari kesibukan di luar. Dia juga menyibuk di luar. Bukan menyibuk, cari kesibukan di luar. Dia suka cari kesibukan di luar. Menyibuk tuh lain lagi ceritanya. Apa menyibuk? Tak ada kerja pun sok-sok seksi sibuk gitu. Seksi sibuk di luar. Sekarang kalau Mimi berpikir kayak gini loh, kenapa perempuan itu harus kerja? Karena laki-laki itu dia harus mencari penghasilan untuk keluarganya, keluarga inti. Kalau perempuan itu hanya untuk tambahan, bila perlu bisa bantu keluarga besar, kayak gitu. Tapi balik lagi ke yang ini, kalau gaji itu cukup buat hidup, tapi untuk gaya hidup nggak akan pernah cukup. Balik lagi ke itu, rasa syukur yang tadi tuh. Tapi kalau misalnya berharap dari satu orang aja, kalau Mimi pribadi berharap dari satu orang aja yang kerja, ya hanya cukup. Tapi untuk yang mau sampingan, ibaratnya lah, mau belanja ini itu kan kita harus mikir. Nah sekarang aja Pipi nggak mikir, Pipi cekot sendiri kok. Pipi cekot dari HP Mimi nggak mikir. Kenapa? Karena kita join berdua. Makanya Mimi bilang tadi, apa-apa kita lakukan berdua. Ibaratnya Mimi cuci piring, Pipi taruh piring kayak gitu. Tapi kan kebanyakan sekarang, tolonglah taruh piring. Enggak lah, aku suami, ngapain aku taruh piring. Nah itu. Pipi cuci piring sendiri loh, saya cuci piring sendiri. Dimanapun, tapi bukan di rumah aja.
Mama juga cuci piring sendiri. Orang pun juga cuci piring. Ya. Cuma Bang Burhan kemarin makan cuci piring sendiri. 80% lah, kadang-kadang buru-buru juga enggak. Kalau buru-buru beda case-nya, buru-buru ya Mimi Tapi- lanjut kan. Tapi case-nya Mimi walaupun buru-buru, pekerjaan rumah nggak ada yang nggak Mimi selesaikan. Ya, Itu ya kalau mau dibilang ya. Kayak gitu. Sekarang tergantung kita manajemen waktunya macam mana. Laki-laki itu dia tidak ada manajemen waktu. Kata siapa? Bibi. Dia itu mayoritas itu Bukti Bibi udah foto mayoritas itu dia itu kalau misalnya hal yang sudah kepepet baru dia lakukan. Mana dulu yang urgent. Kalau kami perempuan tidak, kami ada step by step, ada nih habis ini ngerjain ini. Laki-laki enggak. Mana yang buru-buru itu dulu. Jadi yang tidak buru-buru yang belakangan ini akhirnya lupa. Jadi Mimi mau bilang perempuan lebih hebat daripada laki. Perempuan lebih hebat karena perempuan itu bisa mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjain laki-laki. Tapi tidak mengungkiri kalau laki-laki adalah imam. Ini tidak ada bilang perempuan tidak boleh menghormati laki-laki, enggak. Laki-laki tetap imam. Cuman yang Mimi bilang segala sesuatu lebih indah dikerjakan berdua. Selagi misalnya bisa dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Tidak perlu menunggu. Contoh ya, mau makan, duduk rapi. Mana makanannya? Itu Mimi nggak setuju. Kalau bisa ambil sendiri, ambil. Kecuali yang disuruh yang bersangkutan lagi tidak ada kerjaan. Nah, boleh. Tapi kalau bersangkutan masih nyuci baju, dia nggak makan gara-gara nggak diambilin. Nah, Itu dia marah. kebanyakan Min tengok kayak gitu. Kebanyakan. Kan kita. Tapi banyak laki-laki pilihan yang tak kayak gitu. Banyak laki-laki pilihan aja sih yang prinsipnya tidak memikirkan gengsi. Jadi Bibi. Ya, nggak bisa Mimi kasih tahu lah. Berarti Bibi bukan laki-laki pilihan, Mas. Akhirnya gini apa sih? Bukan, maksudnya nggak semua laki-laki itu yang bisa mengerti posisi istrinya. Intinya ya sayang, segala sesuatu yang Mimi ucapkan itu Mimi support Bibi. Apapun, dari mulai pakaian, pertemanan, semuanya Mimi support. Ya, harus disupport lah. Harus disupport. karena Tapi hidup satu itu- hal yang Mimi dari dulu Mimi belajar tapi tak bisa. hidup itu Satu hal yang Mimi belajar dari dulu tapi sampai sekarang batin Mimi berat. Apa? Kalau Bibi ngerasa Bibi nikah sama Mimi 10 tahun, Bibi paham. hidup itu harus saling Apa dulu? apa? Nggak tahu, berarti Bibi sama ini nikah sama siapa? Nikah sama Mira, bodoh kali. Disuruh. Mimi tipe orangnya pecemburu. Cemburu ya? Tidak. Cemburu? Iya cemburu Mimi. Buktinya Bibi bilang kapan tidak cemburu. Iya. Dia bohong. Dia bukan seorang yang cemburu buta, tapi dia juga cemburu. Cemburu, Mimi tak bilang cemburu buta. Laki-laki banyak di dunia ini. Mimi tak bilang cemburu buta, cemburu. Mimi tuh selalu mau Pipi itu sehidup semati sama Mimi. Mak, berembah. Bener. Dia mau Pipi itu menemani Mimi pada saat Mimi tua sampai Mimi meninggal. Ya iyalah. Jadi mau siapa lagi yang mau temani? Iya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.